Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 dengan anggota Asira Zaima Azara, Tiara Esa Putri, dan Dea Melia dan Kesifa Hanan Kinanti. Di sini kita akan membahas tentang teori dari Sullivan. Yang pertama yaitu mengenai struktur kepribadian. Nah, struktur kepribadian ini terdiri yang pertama yaitu dinamisme. Dinamisme itu menurut Sullivan dia adalah pola yang spesifik dan berulang dari tingkah laku yang menjadi ciri khas seseorang. Nah, dinamisme yang melayani kebutuhan kepuasan organisme melibatkan bagian tubuh yakni alat reseptor, efektor, dan sistem syaraf. Misalnya, dinamisme makan melibatkan mulut dan otot leher, dinamisme seks melibatkan organ genital. Dinamisme juga menjadi pembeda antar manusia tidak berhubungan dengan bagian tubuh, tetapi menjadi ciri khas hubungan antar pribadi. Suatu kebiasaan bagaimana mereaksi orang lain baik dalam bentuk perasaan, sikap, maupun tingkah laku terbuka. Di sini Sullivan membagi dinamisme menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu dinamisme disjungtif atau kedengkian. Bisa kita sebut juga kebencian. Kebencian itu yang ditandai dengan perasaan hidup di antara musuh-musuh. Biasanya ini usia 2 atau 3 tahun. Anak berusaha menyangkal kebutuhan kelembutan, mengadopsi sifat degil seperti penakut, kekanak-kanakan, nakal, kekajaman, dan tingkah laku asosial. Yang kedua yaitu dinamisme konjungtif atau keintiman. Tumbuh dari kebutuhan akan kelembutan yang spesifik melibatkan hubungan intrapersonal. Biasanya hal ini terjadi pada usia pra-remaja, tetapi sifat integrasi yang cenderung untuk menarik reaksi penuh cinta kasih orang lain untuk mengurangi kecemasan dan kesendirian. Jadi dia itu menarik simpati orang lain. Yang ketiga yaitu tentang kecenderungan mengasingkan atau berahi kecenderungan mengasingkan karena tidak membutuhkan orang lain untuk memenuhinya. Dia jadinya menghindar akan adanya orang lain tersebut. Nah, selain dari dinamisme juga ada sistem diri. Nah, sistem diri merupakan bagian dari dinamisme yang paling kompleks. Suatu pola tingkah laku yang konsisten yang mempertahankan keamanan intrapersonal dengan menghadiri atau mengecilkan kecemasan. Nah, sistem ini tuh mulai berkembang pada usia 12-18 bulan. Usia ketika anak mulai belajar tingkah laku mana yang berhubungan meningkat atau menurun dengan kecemasan. Pada mulanya tuh biasanya bayi hanya mengenal keadaan takut dan sakit, tetapi hal yang tidak menyenangkan. Nah, ibu atau peran keibuanlah yang mengajarkan anak dengan ganjaran dan hukuman. Dan dari hukuman inilah munculnya sebuah kecemasan atau ketakutan dari anak tersebut. Dan ketika sistem diri ini mulai berkembang, orang mulai membentuk gambaran diri atau personifikasi diri yang konsisten. Setiap pengalaman interpersonal yang dipandang bertentangan dengan sistem dirinya berarti akan mengancam keamanan diri mereka. Dampaknya, orang itu akan berusaha mempertahankan diri melawan tegangan intrapersonal itu memakai operasi keamanan atau security operation, di mana suatu proses yang bertujuan untuk meredukasi perasaan tidak aman atau perasaan akibat dari ancaman terhadap sistem diri tersebut. Ada beberapa macam operasi keamanan yang dipakai sejak usia bayi, yaitu yang pertama yaitu disosiasi. Mekanisme menolak impuls keinginan kebutuhan muncul kesadaran. Di mana banyak pengalaman bayi yang disosiasi karena pengalaman itu tidak dapat hadiah atau juga tidak dapat hukuman. Sehingga pengalaman itu tidak menjadi bagian dari sistem diri. Nah, disosiasi sendiri ini tuh sebenarnya tidak hilang tetapi ditekan ketidaksadaran dan mempengaruhi kepribadian dan tingkah laku dari sana, misalnya melalui mimpi, lamunan,
dan aktivitas tak sengaja yang semuanya diarahkan untuk mempertahankan keamanan intrapersonal. Selanjutnya yaitu inantensi, di mana terhadap pengalaman yang mengancam personifikasi diri. Orang dapat berpura-pura tidak merasakannya atau bersikap seperti tidak peduli. Bisa dikatakan seperti sikap tidak peduli. Nah, orang ini memilih mana pengalaman yang akan diperhatikan dan mana yang tidak perlu diperhatikan. Jadi, orang tersebut tuh dapat memilih sesuai dengan keinginan atau kemampuan diri mereka. Yang selanjutnya yaitu apati dan pertahanan dengan tidur. Pada apatis ini bayi tidak memiliki objek mana yang harus diperhatikan. Semuanya itu diserahkan kepada pihak luar. Dan pertahanan tidur, bayi tidak perlu memperhatikan stimulus manapun. Namun bila ada orang yang mengabaikan semua stimulus termasuk hal yang berguna, maka sistem diri menjadi terisolir dari bagian kepribadian lainnya. Nah, agar sistem diri ini kita dapat melindungi diri dari kecemasan, informasi yang diseleksi atau diabaikannya akan menjadi semakin banyak. Nah, mungkin itu saja, sekian mengenai struktur kepribadian yang terdiri dari dinamisme dan sistem diri. Selanjutnya, personifikasi bad mother, good mother. Gagasan Sullivan tentang ini sama dengan konsep Klein tentang bad breast dan good breast. Representasi bad mother karena tidak dapat memenuhi keinginan atau memberikan kepuasan kepada bayi. Good mother berasal dari tenderness dan perilaku kooperatif dari ibu. Me personification terjadi saat masa pertengahan yang menerapkan 3 personifikasi, yaitu bad me, good me, dan not me, yang membentuk self-personification. Eidetic personification, tidak semua hubungan interpersonal dengan orang sungguhan. Beberapa adalah kepribadian eidetic yang bersifat tidak realistis atau teman hayalan yang diciptakan untuk melindungi self-esteem mereka. Selanjutnya, proses kognitif. Yang pertama adalah prototaksis level. Level yang tidak memungkinkan untuk berkomunikasi atau impossible to communicate. Pengalaman paling awal dari seorang bayi yaitu pengalaman yang tidak dapat dikomunikasikan. Pengalaman pada kognisi ini lebih berhubungan dengan beberapa bagian pada tubuh seperti rasa kelaparan dan sakit melalui menghisap atau menangis. Yang kedua, prataksis level. Pengalaman personal, prelogikal, dan komunikasi dalam bentuk fisik merupakan pemahaman hubungan sebab akibat yang tidak logis akibat suatu kejadian yang terjadi bersamaan secara tidak sengaja. Yang ketiga, sintaksis level. Level yang memiliki meaningful interpersonal communication, pengalaman yang divalidasi berdasarkan kesepakatan dan dikomunikasikan secara simbiosis, contoh kata-kata. Dan yang terakhir adalah dinamika kepribadian. Sullivan memandang kehidupan manusia sebagai sistem energi, di mana perhatian utamanya adalah bagaimana menghilangkan tegangan yang ditimbulkan oleh kebutuhan dan kecemasan. Selanjutnya ada ketegangan. Tegangan adalah potensi untuk bertingkah laku yang disadari atau tidak disadari. 3 sumber tegangan yaitu yang pertama ada kebutuhan. Ketegangan yang timbul akibat ketidakseimbangan biologis dalam diri individu, kepuasannya bersifat episodik. Lalu kebutuhan yang berasal dari hubungan interpersonal paling dasar yaitu kelembutan. Dan kebutuhan umum serta khusus. Yang kedua ada kecemasan. Kecemasan ditransfer melalui orang tua bayi melalui proses empati. Yang kedua, kecemasan juga memiliki efek buruk pada proses perkembangan hubungan interpersonal orang dewasa. Yang ketiga, kecemasan juga menghasilkan perilaku.
Contohnya mencegah seseorang untuk belajar dari kesalahannya sendiri dan membuat seseorang tetap mengejar keinginan demi rasa aman. Perbedaan kecemasan dengan rasa takut adalah ketakutan lebih jelas terlihat dan asal-usulnya lebih mudah ditunjukkan. Kecemasan tidak memiliki nilai positif, hanya ketika kecemasan berubah bentuk ketegangan. Kecemasan menghambat kepuasan, kebutuhan, sedangkan rasa takut bisa memenuhi kebutuhan. Yang ketiga setelah kecemasan yakni ada transformasi energi. Pertama, ketegangan yang ditransformasikan menjadi tingkah laku. Tingkah laku yang terbuka maupun tertutup disebut transformasi energi. Tegangan yang ditransformasikan itu meliputi gerakan yang kasat mata dan kegiatan mental. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan tentang infansi. Menurut Sullivan, seorang anak menjadi manusia melalui kelembutan yang diperoleh melalui ibunya. Tanpa adanya sosok ibu, seorang bayi tidak bisa bertahan tanpa ada yang memenuhi kebutuhan makanan, tempat tinggal, physical contact, dan lainnya. Selanjutnya, childhood atau masa childhood. Mulai meniru dan menilai perilaku orang tua. Emosi anak sudah mulai timbal balik, tidak hanya menerima saja tapi juga memberikan. Selanjutnya ada juvenile era. Pada masa ini mulai munculnya kebutuhan untuk pairs atau teman main dengan status yang seimbang untuk memuaskan kebutuhan intimasi untuk kepentingan diri sendiri. Masa pra-remaja. Pada masa ini dimulai pada saat usia 8,5. Anak mulai menjalin hubungan intim dengan orang tertentu, biasanya dengan jenis kelamin, usia, dan status yang sama. Hubungan yang terjalin pada masa ini tidak terpusat pada diri sendiri, melainkan sudah didasari oleh ketulusan dalam berteman. Sullivan menyebutkan kondisi ini sebagai proses seorang anak menjadi makhluk sosial. Memiliki teman adalah hal yang penting pada masa ini, karena kemungkinan anak untuk memperoleh kepribadian yang berkembang dan minat yang luas dalam lingkungan sosial. Jika anak tidak belajar mengenai keintiman di masa ini, kepribadian mereka tidak akan bertumbuh dengan maksimal. Setelah itu ada masa remaja awal. Masa ini tuh ditandai dengan pubertas dan munculnya ketertarikan dengan lawan jenis. Ini yang kita sebut sebagai hubungan intim yang disertai dengan nafsu seksual. Dapat dikatakan bahwa masa ini menyebabkan remaja menjadi stres, karena di satu sisi remaja ingin membina hubungan intim yang tidak disertai nafsu seksual. Namun di sisi lain, pubertas yang dialami remaja menyebabkan nafsu seksual itu muncul. Jika remaja mampu keluar dari konflik ini, yaitu mampu membina hubungan intim dan mampu mengendalikan nafsu seksualnya, maka ini adalah titik balik dalam pertumbuhan dan perkembangan kepribadiannya. Kondisi ini akan membantu remaja di masa selanjutnya, yaitu tidak melihat lawan jenis sebagai objek seksual semata. Baru ada remaja akhir. Pada masa ini ditandai dengan ketika remaja mampu merasakan keintiman dengan orang yang sama dan menjalin hubungan cinta di dalamnya. Selain itu, remaja ini akan mulai membina hubungan di perguruan tinggi, tempat bekerja dengan cara bertukar pikiran atau ide. Kemampuan membina hubungan di masa ini dipengaruhi oleh kemampuan di masa sebelumnya. Jika gagal di masa sebelumnya, maka remaja akan membina hubungan tanpa keintiman, atau hubungannya tidak mendalam ataupun dangkal. Baru ada masa dewasa. Pada masa ini manusia akan mencapai hubungan cinta dengan orang yang signifikan. Sullivan tidak terlalu banyak mengemukakan pendapat mengenai masa dewasa ini. Ia menyatakan bahwa orang yang sudah mencapai kemampuan mencintai bukanlah orang yang membutuhkan konsultasi lagi. Namun ia mengatakan bahwa kondisi klinis yang terjadi pada masa dewasa bukanlah terjadi di masa itu, tapi hasil dari masa-masa sebelumnya. Baru ada maturity, itu menggambarkan kematangan seseorang. Seseorang dapat saja dewasa secara biologis dan memiliki karakteristik perilaku yang dewasa, tetapi tetap diperlakukan sebagai anak kecil jika berada di bawah umur dewasa secara hukum. Sebaliknya, seseorang dapat secara legal dianggap dewasa tetapi tidak memiliki kematangan dan tanggung jawab yang mencerminkan karakter dewasa. Baru ada gangguan kepribadian. Dalam teori interpersonal, Sullivan meyakini bahwa gangguan psikologis disebabkan karena faktor interpersonal. Oleh karena itu, gangguan ini dapat dipahami dengan memahami kondisi lingkungan sosial.
Awal mulanya karirnya adalah ketika Sullivan bekerja dengan pasien yang mengalami skizofrenia. Sullivan membedakan dua jenis skizofrenia, yaitu gangguan yang memiliki gejala karena faktor organik dan gangguan yang memiliki gejala karena faktor lingkungan. Jika disebabkan oleh faktor organik, maka Sullivan menyatakan bahwa hal itu berada di luar ilmu psikiatri interpersonal. Namun jika disebabkan oleh faktor lingkungan, maka gangguan itu menjadi pusat perhatian Sullivan. Karena kondisi orang yang mengalami gangguan ini dapat dipulihkan dengan psikiatri interpersonal. Orang yang mengalami gangguan skizofrenia ditandai dengan kondisi awal, yaitu kesendirian, rasa percaya diri yang rendah, emosi yang tidak wajar, dan memiliki hubungan yang memuaskan dengan orang lain. Sekian dan terima kasih.